Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Nggih. udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol dengan kami. Kami dari mahasiswa Universitas Peradaban jurusan Manajemen semester 2 diberi tugas untuk mewawancari pengusaha sukses di daerah Bumiayu Masih Oleh kritis Bapak. ya, belum juga ya. oleh Bapak Muhrojin Nah, SEMM. Sebelumnya gimana kabarnya Mas? iya alhamdulillah baik, Mas Angga, Mas Fatur, Mas Putra. Pertama-tama kita mau kenalan dulu sama Iya. Masnya. Mau perkenalan dulu. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jeffrey, asli dari Bumiayu. Terima kasih juga ini kedatangan adik-adik sedulur mahasiswa ya, Mas Angga, Mas Fatur, dan Mas Putra. Jadi kami sangat mengapresiasi di tengah puasa menyempatkan untuk kegiatan kuliah ya, kegiatan wawancara. Semoga ini sih bukan menggurui atau apa, kita saling berbagi lah. Bicara sukses, kita pun masih belajar untuk merintis, berproses merintis. Istilahnya kita sama-sama sharing untuk berbagi pengalaman aja sih, bukan untuk menggurui atau apa gitu. Itu Mas Angga. Kalau boleh tahu awal mula merintis usaha itu usaha apa? Yang jelas Bumiayu Java itu dulu dimulai tahun 2016. Setelah kita merintis dengan konsep city branding yang terinspirasi dari beberapa kota besar di Indonesia ya, kayak Solo kita punya Spirit of Java, terus di Jogja kita terkenal Jogja istimewa. Kalau Bandung kan Paris Van Java. Jadi Bumiayu walaupun kita kota kecil, tapi kita harus punya konsep dan pikiran yang besar, istilah bagaimana Bumiayu ini walaupun kota kecil bisa memberikan dampak yang positif untuk kemajuan daerahnya gitu. Ada lagi? Kalau usaha pertama dari sebelum BPOJ itu apa? Usaha pertama awal merintis karir. Kalau saya sih dulu pas zaman kuliah juga jualan buku motivasi, istilahnya buku-buku kuliah istilahnya dulu. Dan juga pas kecil juga sering dulu ketika Mbak di Pisang Rahat juga jualan layangan istilahnya, karena basicnya kita seneng dagang ya, seneng jual, karena orang entrepreneur, karena orang jualan kan bebas waktunya, nggak terikat jam kerja kantor, waktunya ditentukan sendiri, pendapatan ditentukan sendiri, istilahnya menjadi orang yang bebas ya, karena orang kan hidup masing-masing ya, pengen kebebasan waktu, kebebasan beristirahat itu. Jadi dulu sebelum di kaos Bumiayu sama kayak gitu, istilahnya kayak jualan layangan, jualan istilah jajan anak-anak kecil gitu. Jadi karena basicnya senang usaha, senang jualan ya kayak gitu, istilahnya orang kita lihat orang dagang, orang berwirausaha kayak lebih bebas ya, waktunya nggak terikat. Beda kalau orang kerja di kantor jam 7 berangkat, jam 1 waktunya dibatasi lah gitu misalnya. Berarti ini basicnya juga udah pinter bisnis gitu ya Mas? Iya, istilahnya dari kecil, karena itu cita-cita dari sekolah ya, masih SD, SMP, SMA, senang berwirausaha gitu kan. Karena kemudian kebawa bapak, orang tua, keluarga, mbak juga ada yang jualan ya, itu banyak belajar, terus alami istilahnya, terus juga diasah juga. Kita kan udah banyak nih referensi internet, kita sering baca buku, belajar dari orang-orang yang udah sukses. Terus sekarang di era digital ya, ada internet, ada YouTube, kita bisa belajar di situ. Dari situ kemampuan berbisnis, berjualannya makin terasa gitu. Terus itu berarti kan udah pengalaman gitu ya Mas ya? Nggih, masih belajar lah gitu. Itu ada kayak pernah merasa gagal gitu? Jelas, istilahnya sebuah usaha kalau nggak pernah merasakan kegagalan, ditipu atau belum komplit ya. Istilahnya hal-hal seperti itu
pasti dialami oleh setiap pengusaha yang merintis karirnya. Yang memang dari proses itu, misal tidak menutup modal, tidak menutup, udah pernah istilahnya ketika ada orderan orang istilahnya nggak bayar tepat waktu, ngemplang dan lain sebagainya, itu pasti ngalamin hal itu. Dari situ kita belajar pengalaman bahwa kalau kita mau berbisnis ya itu, kita lihat orangnya, kalau udah mitra kita bisa dipercaya ya udah. Kelemahan dulu waktu gagal kita terlalu percaya sama orang. Kita udah dipercaya orangnya nggak amanah ya wis. Kalau saya nggak udah sebuah bagian dari pembelajaran kuliah kehidupan lah gitu. Soalnya ya udah nggak bisa ngapain dah kayak gitu. Itu Mas Putra. Kalau awal modal untuk membangun DPOJ itu berapa? Kalau modal sih awal dulu apa zaman kuliah ya istilahnya kita jualan dari bisa menyisihkan waktu saya dulu sempat kerja menyisihkan dari uang gajian itu dari kumpulan merintis terus dari mulai kecil ya istilahnya, bukan langsung sebesar seperti sekarang istilahnya. Kita dengan sistem disiasati karena kita modal terbatas dengan sistem PO itu pre-order. Misal teman-teman punya konsep kaos, sebelum kita produksi kan kita ada gambarnya ya, ada desainnya, kita desainnya ditawarkan dulu ketika mau ada yang mau ikut pre-order, DP dulu minimal 50% ya. Jadi kita aman, jadi kita nggak usah pakai modal besar, kita modal cerdas. Setelah kita mengumpulkan yang pesan berapa, ketika udah masuk 50%, misalnya yang pesan 50 atau pesan 100 orang, kita baru produksi. Ketika proses produksi barang udah jadi pada pelunasan, itu lebih aman. Kalau untuk pebisnis kumpulan lebih aman dibandingkan belum apa-apa, kita belum lihat riset pasar, belum lihat pangsa pasar yang ditarget seperti apa, langsung nyetok, orang payu kan rugi kan. Kita kayak gitu, disiasatinya kayak gitu. Itu kalau mau usaha ya dulu sebenarnya ketika tes pasar, ketika udah bagus ya udah. Tapi kalau misal belum ada pasar, jangan berani untuk nyetok. Kita dengan proses drop shipper ya, sekarang ada istilah drop shipper, kita memasarkan produk-produk dengan gambar, nanti kalau udah pesan baru di transaksi. Jadi itu main aman, jadi modalnya nggak terlalu besar karena di era sekarang ya kan era digital, harus cerdas mensiasati itu. Itu pengalaman seperti itu. Berarti kayak misal strategi, misalkan pasar modal lagi turun, berarti nggak usah sekalian nggak usah membangun atau merintis usaha karena lagi pasar modal itu lagi turun. Jadi gini, kalau untuk membangun merintis usaha kan kita harus tahu nih kebutuhan. Ada istilah kalau ada solusi nih. Contoh untuk teman-teman mahasiswa. Masalahnya apa sih? Ada yang terjadi di lapangan, contoh orang malas nyuci. Ya di kos-kosan, di kota kan orang malas. Nah, solusinya apa? Kita harus cari solusi nih. Solusinya laundryan nih. Ini kan sebuah peluang bisnis. Nah, ketika ada demand, ada supply, ada permintaan, ada penawaran, kan berjodoh nih. Jadi kita harus cari tahu masalahnya apa. Ketika ada tahu masalahnya apa, baru kita ada solusinya. Nah, solusi itu bisnis. Peluang bisnis bagi kita adalah menemukan solusi dari sebuah masalah. Ya kan, istilahnya nih, masalah minggu apa sih? Kok malas lo nyuci? Kita ada solusi nih. Solusinya apa? Ya kita buka laundry, sebuah bisnis kan. Kan masalah kuliah pengen fashionable, pengen berpenampilan menarik lah istilahnya, fashion. Pengen gitu buka bisa pakaian kemeja online kayak gitu. Jadi tidak harus pasar modal itu, istilahnya kita lihat kira-kira peluang apa yang bagi mahasiswa yang perlu digali gitu aja. Itu sederhana berada di lingkungan sekitar kita sendiri. Itu sebenarnya kan lagi ngomongin peluang bisnis ya. BPOJ ini kan istilahnya udah terkenal banget di Bengkulu. Gimana sih Mas David ini promosiin produknya gitu? Yang jelas pertama melalui offline kayak gini ya, buka gerai offline dan juga online. Kita ada Instagram, ada akun YouTube, ada website, itu melalui
media sosial, ada Facebook, melalui seperti itu Mas. Jadi ada offline-nya, ada juga online-nya. Dan juga kita juga buka peluang usaha untuk bagi reseller. Reseller itu orang yang pengen punya penghasilan tambahan, ikut menjualin, monggo. Ada bagi hasil 10% gitu. Jadi orang yang menjualin produk kita. Itu Mas. Dari lain santai. Yang lain ini mungkin rada sensitif ya, Mas. Nggak apa-apa. Kalau ada bisnis kan berarti ada penghasilan gitu. Ya, kira-kira omsetnya per bulan atau per tahun itu berapa? Kira-kira berapa Mas? Mungkin 50 100. Yang jelas gini, jadi kalau saya per 2016 ya, tahun berapa itu ini? Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Berarti ini berita tahun 2018. Berarti per 2018 itu BPOJ itu kurang lebih terjual 20.000 pieces. Ya, sekarang 2022 ya jelas lebih dari itu. Nah, kalau misal keuntungan per kaos ini kalau bisa keuntungan bersih contoh 30 sampai 50 ribu misal contoh bersih, teman-teman bisa lihat lah istilahnya misal kalkulasi dari situ sampai sekarang. Ya. Ini per 2018 20.000 kaos, ini sekarang 2022 ya, kurang lebih hampir 2 kali lipatnya lah omset. Misalnya 50 ribu biji yang sudah terjual itu. Jadi nanti takon penghasilannya pira kan ya istilahnya bisa kalkulasi sendiri. Iya. Per kaos itu keuntungan 30 sampai 50 ribu per kaos. Iya. Itu kita belum dipotong biaya karyawan, biaya produksi dan lain sebagainya kan, biaya promosi kan. Kurang lebih seperti itulah. Jadi bisa dihitung dewek. Ada yang lain? Kalau untuk meningkatkan mental kalau misal dari pertama nggak ada yang laku gitu gimana? Yang jelas manusiawi ya, kayak kita mendekati cewek. Ya kan, istilahnya merakit padon yang disuka ketika kita mengungkapkan ditolak kan sakit ya. Itu juga usaha ketika kita menawarkan kaos ternyata nggak laku nggak dilirik atau ditolak orang-orang sakit. Tapi dari situ kita belajar pengalaman. Kita kan tugasnya menemukan orang yang mau. Kalau kita orang nggak mau ditawarkan terus kita nawarkan terus sakit kan. Ya begitu juga sama kan kayak mau pacaran. Nek mesti tembak wong ora gelem bae. Ya ora gelem ngapain cari lain-lain bisa ada. Begitu juga orang bisnis. Kita nawarkan orang nggak mau, ya udah kita fokusnya jangan ke situ terus, kita pasti ada cari yang lain, orang yang lain masih banyak orang yang mau gitu. Begitu juga usaha, jadi kita jalaninnya enjoy. Jadi yang jelas penolakan pasti ada, itu adalah hukum alam. Kayak contoh yang punya McDonald atau KFC sekarang ditolak hampir berapa kali penolakan, ya kita berhasil sampai sekarang karena mengalami itu. Jadi mengalami pahit manisnya kan jelas kita sekarang lagi manis ya Mas. masih merintis ya, masih proses. Teman-teman juga saya belum merasakan istilahnya, masih berjuang gitu. Masih fight, masih berjuang, masih ada cita-cita yang harus dikejar istilahnya. Jadi motivasi orang usaha kan cita-cita ya, yang karena kita nggak ada yang gaji sih, kita nggak motivasi bos kita ya impian cita-cita kita. Misalnya kalau kita kerja supaya ya sama bos kan. Nah kalau kita orang usaha, orang bebas, cita-citanya motivasi semangat kita ya impian atau cita-cita kita pengen apa sih? Pengen itu sih. Ya sebelum penutupan ada pesan nggak untuk generasi muda? Ada. Dari untuk memulai usaha dari nol. Ya yang ada sana ya nggak apa-apa ya. Oke, halo guys, untuk memulai usaha dari nol di era digital sekarang ada hal yang yaitu masa depan kita 2, 3, 5 tahun dari sekarang ditentukan dari yang pertama buku apa yang kita baca, kedua organisasi atau komunitas apa
kita dengan siapa kita bergaul, dan yang ketiga nih, channel YouTube apa, channel Instagram apa yang kita ikuti. Itu yang menentukan masa depan kita. Ya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman mahasiswa UPB. Ya, sekian dari kami. Apa ya? Terima kasih atas waktunya Om Jafri, atas semoga bermanfaat dan Siap. dapat menginspirasi. Amin, amin, amin. Kami sebagai generasi muda, semoga bisnis Om Jafri lancar, sukses. Amin, amin. Dan Om Jafri diberi kesehatan selalu. Dan nggak jomblo lagi dulu. Amin. Semoga diberi jodoh. Amin. Ini tak amin ini paling prosa gitu. Terima kasih atas Ya, waktunya Om. sukses ya selalu Mas Angga, Mas Satu, Mas Putra. Selamat berkarya lah. Yang penting semangat. Gitu ya.